Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Kabar baik dari timnas sepak bola Indonesia, dan tentu ini kabar baik juga buat kita para pecinta sepak bola Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan tentu ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh para pendukung timnas sepak bola Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Indonesia, bersama PSSI hingga tahun 2027 mendatang, berarti selama 3 tahun ke depan. Ini langsung disampaikan, kabar ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Erick Thohir melalui unggahan di akun media sosial Instagramnya. Jadi Pak Erick Thohir 1 hari setelah melaksanakan atau mengikuti drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Malaysia, berselang 1 hari lalu beliau menyatakan telah resmi bahwa pelatih Sintayong telah memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia dan PSSI. Jadi melalui akun Instagramnya Bapak Erick Thohir, dia memposting foto sedang bersalaman dengan Sintayong, lalu di bawahnya ada caption, "Kami bersepakat untuk terus berjuang agar timnas Indonesia terus maju, berprestasi dan mendunia." Lalu di bawahnya pelatih Sintayong komen, "Kami bersepakat telah memperpanjang masa bakti bersama Pak Erick dan Indonesia sampai 2027. Tolong dukung untuk timnas Indonesia yang banyak," katanya. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya unggahan di akun media sosial Instagram Ketua Umum, dan juga dibalas langsung di kolom komentar oleh Coach Sintayong. Nah, tentu ini juga kabar yang ditunggu-tunggu oleh para netizen, oleh para penggemar sepak bola Indonesia, karena beberapa waktu ke belakang kabar-kabar miring itu muncul, yaitu bahwa menyatakan beberapa media Sintayong akan melatih Korea Selatan, akan kembali melatih negaranya. Nah, justru kalau menurut saya dari awal adanya berita itu, saya tetap yakin bahwa pelatih Sintayong akan terus melanjutkan atau memperpanjang kontraknya, memperpanjang masa baktinya bersama timnas Indonesia, dan terbukti akhirnya telah resmi pelatih Sintayong telah memperpanjang kontraknya hingga 2027 ya, karena ketika beredar kabar di beberapa media itu bahwa pelatih Sintayong akan kembali melatih Korea, justru itu hanya permainan media saja ya, hanya penggorengan, istilahnya penggorengan yang dilakukan oleh beberapa media terkait berita atau isu-isu atau tren isu yang sedang ramai itu. Ya, karena memang Korea Selatan juga saat ini sedang mencari pelatih baru untuk mereka juga persiapan mengarungi kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3. Tetapi di dalam nama kandidat itu tidak ada nama Sintayong. Nah, kenapa media-media membesarkan bahwa Sintayong akan kembali melatih Korea Selatan, akan kembali melatih negaranya? Itu berawal mula dari ada salah satu legenda sepak bola Korea Selatan. Dia kagum dengan pelatih Sintayong, dengan apa yang dibangun, apa yang dibuat oleh Sintayong bersama timnas Indonesia. Apalagi kemarin puncak-puncaknya ketika Sintayong membawa timnas Indonesia U23 berbicara jauh di Piala Asia U23. Tentunya juga bisa mengalahkan Korea Selatan di babak gugur gitu. Nah, itu diakui oleh salah satu legenda sepak bola di Korea Selatan, dan dia kagum, dia berharap pelatih Sintayong bisa kembali melatih Korea Selatan. Nah, tentu ini diaminkan oleh beberapa media di Korea sana, dan tentu ini juga digoreng kabarnya oleh media-media di Indonesia. Makanya itulah beritanya jadi ramai, padahal
dari Federasi Sepak Bola Koreanya saja itu tidak memberikan pernyataan secara resmi bahwa mereka tertarik kembali membawa pulang pelatih Shin Tae-yong. Ternyata di dalam calon kandidat pun tidak ada nama Shin Tae-yong itu. Ya karena kenapa kemarin Shin Tae-yong belum menaikkan kontrak atau mendatangani kontrak, ya karena memang keadaan dia lagi kurang sehat, lagi harus menjalani perawatan seperti itu. Karena kemarin juga terbuktikan ketika drawing pun pelatih Shin Tae-yong tidak bisa hadir, tetapi dihadiri oleh Ketua Umum PSSI, lalu ada Ketua BTN Bapak Sumarji, dan juga didampingi oleh asistennya Shin Tae-yong, kalau tidak salah namanya Coach Choi In-cheol kalau nggak salah, itu asistennya Shin Tae-yong yang berasal dari Korea juga. Nah, tentu kabar perpanjangan kontrak Shin Tae-yong ini juga ada kaitannya mengenai timnas Indonesia di kualifikasi round 3 nantinya. Kenapa? Karena ya memang menurut saya kita juga masih butuh Shin Tae-yong untuk mengarungi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini. Semisal kalau misalkan kita atau misalkan Shin Tae-yong ini tidak jadi memperpanjang kontrak, lalu Indonesia diganti oleh pelatih baru, nah tentu juga ini tidak akan berjalan mulus juga, karena Shin Tae-yong ini sudah tahu betul karakter dari beberapa pemain, baik pemain lokal yang abroad, pemain diaspora juga. STY sudah tahu karakter-karakter dari masing-masing pemain, dan STY juga sudah bisa mengelola atau menguasai ruang ganti atau locker room ya. Meskipun memang secara komunikasi masih harus dibantu oleh penerjemah, karena ini juga ada beberapa kritikan dari pengamat sepak bola. Cobalah gitu STY untuk belajar bahasa Indonesia agar komunikasi dengan pemain pun berjalan lancar gitu. Tetapi ya dengan diperpanjangnya STY ini ya mempengaruhi untuk jalannya Indonesia di round 3 ini, karena mulai dari STY sudah cinta bersama Indonesia, STY sudah dicintai oleh para pendukung, para masyarakat Indonesia gitu, dan juga secara taktik pun, secara game plan pun dia sudah menyatu dengan para pemain yang ada sekarang seperti itu. Apalagi nanti mungkin ditambah dengan beberapa pemain diaspora lainnya yang akan ikut untuk membantu timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3 nantinya seperti itu. Nah, tetapi di balik ada kabar gembira ini mengenai perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, tentu juga ada kabar buruknya. Ada sedikit kabar yang kurang mengenakan bagi kita, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia, di mana AFC telah mengeluarkan keputusan melalui komisi disiplin bahwa Indonesia, yaitu pelatih Shin Tae-yong dan dua pemainnya Ivar Jenner dan Justin Hubner, sesuai dengan hasil rapat komisi disiplin, dijatuhi denda oleh AFC, yaitu berupa uang. Khusus untuk Shin Tae-yong didenda sebesar $75.000 atau sekitar 122 juta rupiah, dan untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner didenda sebesar $5.000 atau sekitar 81 juta ya kalau tidak salah. Lah, kok kenapa tiba-tiba Shin Tae-yong dan dua pemain timnas Indonesia didenda? Jadi menurut AFC ini sudah menggelar rapat komisi disiplin ya bersama komdisnya mereka. Lalu dari hasil rapat itu AFC menyatakan bahwa timnas Indonesia dijatuhi denda, yaitu pelatih Shin Tae-yong ini diklaim oleh AFC melanggar pasal 50 ya, atau kode disiplin dan etika di AFC karena telah menyindir integritas dan kinerja wasit di pertandingan saat Indonesia melawan Qatar waktu itu ya kalau tidak salah, ketika Piala Asia U23.
Jadi ketika di konferensi pers setelah pertandingan, menurut si AFC ini bahwa Sintayong mengatakan kata-kata yang menyinggung atau menyindir dari kinerja wasit tersebut. Nah, jadi sesuai dengan hasil rapat komdis bahwa STY dijatuhi hukuman berupa denda uang sebesar yang tadi saya sebutkan $75.000 itu karena menyindir wasit tadi pasca pertandingan di konferensi pers karena itu melanggar kode etik pasal 50 tadi. Nah, lalu untuk Ivar Jenner dan Justin Hubner kenapa? Ini juga sama, tetapi untuk kasusnya Ivar Jenner dan Justin Hubner itu mereka menyindir integritas hasil pertandingan dan kinerja wasit juga. Tapi mereka di media sosial. Nah, tentu ini juga ditemukan pelanggaran juga sama seperti Sintayong. Karena mereka meragukan integritas pertandingan dan mereka menganggap ada kerjasama antara federasinya Qatar dengan AFC, begitupun dengan wasit seperti itu. Jadi Ivar Jenner dan Justin Hubner ini akhirnya dijatuhi denda juga sebesar $5.000 tadi, $50.000 ya. $5.000 sorry, sebesar 81 juta ya. Kalau yang STY tadi 7.500 sorry ya, bukan 75.000 tapi $7.500 gitu. Nah, tentu ini denda ini kapan harus dibayarkan? Jadi AFC ini menyampaikan bahwa denda ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah keputusan ini dikirimkan, disampaikan ya kepada pihak Indonesia. Dan tentu dari PSSI pun merespon dengan keputusan dari AFC ini bahwa PSSI akan memenuhi denda dan tuntutan dari AFC ini dan akan membayarkan dendanya yang telah ditetapkan oleh AFC dengan segera. Jadi ya itu karena itu hukuman atau tuntutan dari AFC, maka PSSI akan segera memenuhi tuntutan itu seperti itu. Nah, ini ya memang ini adalah kabar yang kurang mengenakan ya, sedikit kurang mengenakan bagi kita, tetapi ya semoga ini tidak terjadi lagi ke depannya. Tapi memang ya waktu itu perangkat pertandingan dan wasit pun justru harus dipertanyakan juga dong ya profesionalismenya ya. Tapi itulah, kita nggak tahu di dalam komdis AFC itu apakah ada negara Indonesia atau tidak, atau siapa saja sih yang ada di dalam komdis AFC itu ya, kita tidak tahu ya. Yaitu jadi itulah kabar terbaru mengenai sepak bola Indonesia mengenai Sintayong. Akhirnya Sintayong telah berhasil memperpanjang kontraknya bersama Indonesia sampai 2027. Kita dukung terus kemajuan sepak bola Indonesia agar sepak bola Indonesia sesuai dengan Erick Thohir yang tadi katakan ya, bisa maju terus, bisa berprestasi dan bisa mendunia ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.